belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Pada tutorial kali ini kita akan kembali membahas tentang cara membuat template media pembelajaran interaktif. Nah, untuk kali ini kita akan membuat yang seperti ini. Ada menu kita letakkan di atas ya. Menu kita letakkan di atas. Kemudian ketika kita klik home, maka dia akan di slide ini ya, slide home atau slide judul ya, judul dari materi pembelajaran kita. Kemudian ketika saya klik KD, nah, dia akan menuju ke slide untuk kompetensi dasar dan warna menunya akan berubah sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Ketika dia menuju kompetensi dasar, maka menu KD-nya yang merah. Misalnya saya klik materi, nah menu materinya yang merah, dia akan menuju ke materi. Begitu juga dengan yang lain, misalnya ke referensi, saya klik referensi, nah dia akan menuju ke referensi, dan menu referensi atau tombol referensi akan berwarna merah, berwarna lain dengan menu-menu yang lain. Kemudian di materi juga, di sini kita buatkan tombol next dan previous-nya. Kemudian kita buatkan tombol home, kembali ke materi awal. Begitu juga di latihan. Di latihan juga sama, kita buat next, kita buatkan previous, dan bisa kembali ke latihan awal. Jadi ini yang akan kita buat pada tutorial kali ini. Kita mulai membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint. Kita langsung saja ke Microsoft PowerPoint. Kita buat dokumen baru. Kemudian ini untuk lebih mudah saya gunakan layout yang blank dulu, yang kosong dulu gitu ya, yang blank. Oke, kemudian di sini saya akan membuat beberapa slide kembali ya. Saya buat beberapa slide, tinggal saya klik ini. Misalnya saya buat ada 15 slide. Nah, misalnya seperti ini, ada 15 slide. Nah, kemudian jika sudah terbentuk 15 slide, saya akan bekerja membuat template media pembelajaran itu menggunakan slide master. Saya ke menu view, kemudian saya klik ini ya, slide master. Nah, jadi ini slide master yang ada. Nah, nanti saya akan membuat anak slide itu di sini. Jadi saya memerlukan beberapa anak slide. Oke, misalnya saya buat yang ini saya kosongkan dulu. Saya seleksi, kemudian saya delete. Nah, di sini akan saya buat sebuah template gitu ya, nanti sehingga digunakan untuk beberapa slide. Oke, saya masukkan background dulu. Saya cek backgroundnya di sini ya. Ada background style. Kemudian saya klik format background. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar. Saya insert gambarnya. Oke, tapi di sini saya bekerja, saya sudah punya beberapa gambar ya. Saya pilih dari PC, kemudian di picture saya gunakan misalnya gambarnya nih, wallpapernya yang menjadi backgroundnya nanti. Oke, saya insert. Nah, akan terbentuk sebuah background di sini ya, background yang menyatu dengan area kerjanya. Jika ingin mengganti, kita harus ke ini lagi, ke background style lagi. Kemudian yang berikutnya, saya akan membuat sebuah menu
yang berada di atas. Tetapi sebelum membuat menu, saya akan menambahkan sebuah layer ya, layer atau sebuah background tambahan untuk menu yang saya buat. Saya menggunakan insert, kemudian saya cari di shape. Saya menggunakan ini rectangle. Saya klik, kemudian saya buat sebuah persegi panjang di sini ya. Nah, misalnya ya seperti inilah, nah, seperti ini. Kemudian saya format, misalnya saya buat yang bagus ya, yang bagus, kemudian enak dilihat gitu. Oke, misalnya seperti ini. Nah, warnanya saya ganti menggunakan fill ini ya, menggunakan fill. Saya misalnya warnanya warna merah atau warna yang lebih soft, ini warna hijau. Saya klik ini, kemudian saya atur juga efeknya. Misalnya efeknya untuk membuat sebuah menu gitu ya, misalnya efeknya seperti ini. Oke, sudah terlihat. Maka nanti menu yang saya buat itu ada di sini. Nah, sekarang saya tinggal tambahkan menu. Oke, saya tambahkan menu. Saya kembali pakai ini, pakai save. Kemudian saya pilih yang ini misalnya, rectangle, diagonal, corner, random. Saya klik, kemudian saya gambar sebuah menu, misalnya ini. Kemudian saya pilih, nah, misalnya begini ya. Nah, ini. Oke, nanti letaknya di sini. Kemudian tujuannya ini menu ini akan ada berbaris di sini. Misalnya saya buat satu saja dulu, saya edit text, kemudian saya ketik di sini menu home. Oke, saya tebalkan hurufnya. Kemudian warna huruf saya, atau saya diamkan warnanya hitam gitu ya. Saya diamkan warnanya hitam. Kemudian ini juga untuk tombol menu ini bisa kita atur juga seperti yang kita inginkan gitu. Misalnya yang saya inginkan misalnya seperti ini. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk menu yang lain saya tinggal copy yang ini ya. Saya copy. Kemudian saya tempel di sini. Saya tarik ya gitu, kemudian saya tempel lagi untuk menu yang lain, nanti namanya kita ubah masing-masing. Nah, nanti diusahakan ini untuk membuat menu-menu ini, usahakan menunya ukuran dan pewarnaannya sama gitu, sehingga nanti terlihat lebih bagus. Oke, lagi satu. Oke, misalnya begini. Ini saya beri jarak supaya lebih simetris. Ini ada berapa menu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti ini yang di tengah. Oke, ada 7 ya, ada 7. Kemudian saya ubah namanya, ini misalnya KD, kompetensi dasar gitu. Kemudian ini indikator. Lalu ini di tengah-tengah ada materi.
materi, kemudian ada latihan, kemudian ada lagi misalnya referensi, terakhir misalnya penyusun. Oke, seperti ini. Jadi ini menu yang akan tampil nanti di media kita. Oke, jika menu sudah semua kita buat, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap menu ini ke slide yang diinginkan. Misalnya untuk menu home, saya gunakan di sini, saya hyperlink ke slide 1. Oke. Kemudian KD saya bawa ke slide 2. Berikutnya untuk indikator saya bawa ke slide ketiga, dan seterusnya. Materi juga, berarti materi ada di slide keempat, kemudian latihan ada di slide kelima, hyperlink slide kelima, kemudian referensi ada di slide ke-6, kemudian yang terakhir penyusun ada di slide ke-7. Oke. Jadi semua menu sudah terhubung ke link masing-masing. Nah, sehingga tinggal kita nanti kita gandakan, kita duplikasi satu slide, anak slide master ini ya, kita gandakan. Caranya kita klik kanan, kemudian di sana ada duplikat layout, lalu kita klik ini, maka akan terbentuk satu layout baru atau anak slide baru gitu. Untuk menggandakan lagi, kita klik kanan lagi, duplikat, seperti itu, klik kanan, duplikat. Ini yang kita butuhkan ada 7 layout anak slide baru. Kita tinggal duplikat 3 lagi. Oke, ini jadinya ada 7. Nah, untuk yang pertama nanti ketika dia menuju home gitu ya, slide home, nanti warna menunya berbeda. Misalnya saya beri warna merah menyala gitu. Kemudian ketika dia berada di KD, nanti menu KD-nya yang berwarna merah gitu. Kemudian menu home-nya balik lagi warnanya sama dengan yang lain. Begitu juga dengan yang lainnya. Berarti ini indikator yang ganti warna ya. Kemudian ini materi yang ganti warna. Kemudian berikutnya latihan yang ganti warna. Lalu yang ke-6 itu referensinya yang ganti warna. Dan yang terakhir penyusunnya yang ganti warna, menu penyusun yang berganti warna. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah semua di set ya, sudah semua di setting. Tinggal kita gunakan layout ini ke slide yang kita inginkan. Berarti kita close dulu ya, kita tutup dulu master view. Kita kembali ke tampilan awal PowerPoint. Di sini kita tinggal ubah layout setiap slide ini. Slide 1 maka menggunakan layout yang pertama tadi, yang ini. Nah, menu home-nya yang warna merah, karena slide 1 kita gunakan untuk menu home gitu. Kemudian slide 2 berarti yang menu berikutnya. Begitu juga dengan slide selanjutnya. Itu sudah sesuai yang kita buat tadi. Yang kelima ini untuk yang latihan, kemudian yang ke-6 untuk ada referensi ya, dan yang terakhir yang ke-7 adalah untuk penyusunnya yang berwarna merah. Nah, jadi kita coba ketika ini saya klik, saya slideshow. Nah, berarti ini menu home itu ketika ini diklik ya ada di menu home gitu, ada di home, di slide home. Kemudian kalau KD saya klik, maka KD-nya warna merah. Kalau misalnya materi saya klik,
materinya yang warna merah. Begitu juga misalnya penyusun saya klik, penyusunnya yang berwarna merah. Akan terlihat jelas menu yang kita tuju. Nah, itu untuk pengaturan menu dalam media yang akan kita buat ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi setiap slide ini. Misalnya untuk menu home, ini kita misalnya ketikkan, saya insert word art. Misalnya di sini saya ketikkan media pembelajaran. Media pembelajaran interaktif. Misalnya ini ya. Silakan nanti berkreasi terkait dengan isi dari setiap slide ini, tergantung dari materi ajar yang kita miliki. Kemudian untuk slide kedua, KD berarti sini kompetensi dasar, gitu ya. Kita buatkan saja judul slide-nya. Dan saya pakai yang ini misalnya. Ini saya gunakan penulisannya ada di kiri atas. Ini saya ketikkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Oke, kemudian saya perkecil sedikit, ubah fontnya dulu. Kita ubah font, kemudian kita perkecil sedikit supaya nanti akan terlihat lebih rapi. Oke, seperti ini. Kemudian tulisannya, warnanya bisa kita ganti ya, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya buat seperti ini. Oke, kemudian ini saya copy untuk slide berikutnya. Saya copy, bawa slide berikutnya. Nah, ini untuk indikator, saya tempel di sini. Ini untuk indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ini lagi saya tempel di sini. Ini materi ya. Nah, biasanya kalau materi kita nanti langsung ke judul materinya. Kemudian kita tambahkan misalnya di sini saya tempel lagi untuk latihan. Oke. Selanjutnya ini saya tempel lagi referensi. Dan yang terakhir ada penyusun. Saya tempel lagi, saya ganti dengan penyusun. Nah, seperti ini. Jadi sudah terlihat yang kita butuhkan ada. Kemudian yang berikutnya, untuk yang lain ini jika tidak digunakan kita hapus saja. Saya seleksi yang tidak saya gunakan, saya klik kanan, delete. Saya delete slide. Nah, gitu. Oke, berarti ada 7 slide. Nah, di sini permasalahannya berikutnya adalah ketika menu materi di bagian materi, yaitu di slide 4, kan tidak cukup ya satu slide, berarti kita harus nambah slide lagi. Artinya kita tinggal ini duplikat saja ini, slide 4 ini. Caranya klik kanan, kemudian duplikat, gitu. Duplikat. Nah, maka akan terbentuk slide yang sama persis dengan slide 4 tadi. Gitu. Kalau ingin banyak-banyak, berarti ini kita duplikat lagi, duplikat, gitu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Saya duplikat satu lagi. Berarti untuk materi itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 slide. Kemudian untuk latihan, jika ingin diduplikat bisa kita klik kanan, duplikat,
Misalnya ini saya duplikat juga sebanyak 5 slide misalnya. Ini baru 1, 2, 3, 4, lagi 1. Ya, 5. Oke. Ada 5 slide untuk latihan. Nah, sekarang kita tinggal menyusun, nanti kita buatkan tombol untuk materi dan latihan. Misalnya untuk materi, menu pertama, berarti nanti kita akan buatkan tombol apa istilahnya berikutnya dan sebelumnya. Kembali kita akan menggunakan insert ya, insert, kemudian ada di sini di bawah ini ya, ini untuk next, kemudian ini untuk sebelumnya atau previous. Oke, saya buatkan next dulu. Nanti kita letakkan di sebelah kanan untuk next. Nanti ini ke slide berikutnya ya, next slide. Oke. Ini juga supaya lebih bagus bisa diganti feel-nya. Misalnya saya buat yang lebih bagus. Nah, misalnya warnanya agak, nah misalnya seperti ini ya. Saya pakai warna begitu. Kemudian di sebelah kiri saya buatkan yang previous. Saya buatkan yang previous dengan bentuk yang sama, itu ukurannya juga yang sama. Ini untuk previous slide. Oke. Coba saya samakan dulu bentuknya. Oke, ini sama ya. Nah, jadi ini tinggal kita letakkan di pojok. Kemudian di tengah saya buatkan untuk tombol home. Kita ke insert kembali, cari tombol home ini, action button go home. Saya buatkan di tengah-tengah. Ini akan menuju ke slide 4. Ini akan menuju ke slide 4. Oke. Nah, lalu saya letakkan di tengah-tengah. Nah, ini ya. Ini garis ini menyatakan dia di tengah-tengah. Oke. Jadi itu. Nah, berikutnya kita akan gunakan ketiga tombol ini ya. Ketiga tombol ini saya seleksi. Ini. Kemudian ini. Ini saya copy. Saya bawa ke slide materi yang lain. Yang ini misalnya. Ini saya tempel. Kemudian slide berikutnya juga saya tempel. Ada 5 slide tadi kita buat ya, ada 5 slide. Ini. Nah, kemudian untuk slide terakhir di menu materi, itu kan tidak membutuhkan next ya. Ini kita hapus. Begitu juga dengan di slide pertama materi, kita tidak membutuhkan menu previous. Ini kita hapus. Nah, sehingga sudah terbentuk menu-menu, kemudian ada tombol-tombol yang membantu pada menu materi ini. Nah, tinggal saya buatkan saja di sini, misalnya materi pertama itu. Saya buatkan, dan ini materi 1. Materi 1. Kemudian saya copy, bawa ke slide berikutnya. Saya tempel di sini, saya ubah namanya menjadi materi 2. Yang ketiga ini jadi materi 3 sampai dengan materi ke-5 ya, sampai dengan materi ke-5. Nah, ini materi ke-5-nya. Ini materi ke-5. Oke. Jadi ini. Lalu yang berikutnya pada menu latihan juga sama. Tadi kita buat latihan itu ada 5 slide. Jadi ke-5 slide itu kita buatkan juga seperti yang ini. Untuk lebih cepatnya ini tinggal ini kita copy saja ya.
kita copy saja, kita ubah sedikit nanti linknya. Ini saya copy, bawa ke slide untuk latihan. Saya tempel di sini. Kemudian yang 15 juga sama, saya tempel. Sorry. Ini bukan dia ya. Saya back dulu. Tadi yang pertama itu kita copy ke latihan ya. Latihan itu ada di slide ke-9. Ada di slide 9. Kita bawa ke sini. Ini juga sama, 10, 11, kemudian 12, 13. Kemudian ini referensi, oke, sampai 13. Nah, di terakhir, slide terakhir latihan kan tidak butuh ini ya, tidak butuh ini. Begitu juga dengan slide pertama latihan. Di slide 9 ini tidak butuh previous. Oke, kemudian ini tadi, ini kan menuju ke slide 4 ya, masih menggunakan di materi tadi ya. Kita ubah menjadi slide latihan pertama itu ada di slide ke 9. Berarti ini mestinya ada di slide ke 9. Ini saya ubah linknya jadi slide ke 9. Oke. Kemudian yang berikutnya juga sama ya, yang tadi. Ini saya ubah jadi slide ke 9. Edit link, ubah slide-nya ke slide 9. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini ke slide 9 juga. Karena dia masih di slide untuk latihan. Oke, ini juga sama. Slide 9. Dan ini yang terakhir ya. Ini terakhir untuk latihan. Ini juga kita ganti menuju slide ke 9. Oke, jadi itu ya. Nah, ini udah selesai nih ya. Udah selesai. Tinggal kita coba. Kita slideshow F5. Kita slideshow dari slide 1. Klik slideshow. Oke, jadi ini tampilan akhir dari template media pembelajaran interaktif yang kita buat. Home, kemudian KD, indikator, materi, latihan, referensi, penyusun. Oke, sesuai. Kemudian di materi juga sama ya. Materi, ini materi 1, tinggal ini kita klik next. Materi 2, materi 3, 4, 5. Untuk kembali kita klik preview. Nah, itu. Oke, kemudian untuk latihan juga sama ya. Ini ada next-nya. Nah, tetapi di sini tidak terlihat karena kita belum membuat judul dari slide ini. Kita lengkapi ya, kita lengkapi sedikit lagi. Untuk latihan kita lengkapi tadi, kita pakai ini saja. Saya copy, bawa ke sini, tempel ini menjadi latihan. Latihan 1, saya copy, bawa ke bawahnya. Ini latihan 2, copy lagi ke bawahnya, latihan 3, sampai dengan latihan yang ke-5, yang ke-4, kemudian yang ke-5. Nah, ini sudah lengkap isian dari setiap slide yang kita buat. Jadi itu untuk pembuatan template media pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint untuk digunakan nanti untuk pembuatan media pembelajaran interaktif untuk siswa kita. Saksikan terus video tutorial berikutnya dalam membahas
aplikasi Microsoft PowerPoint yang bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran maupun untuk presentasi. Sampai jumpa.